Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para peserta pelatihan kepemimpinan mahasiswa Fakultas tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Al-Fajir Ramadana Alham. Hari ini akan sedikit memberikan materi tentang Kapita Selekta Eksekutif tingkat fakultas. Oke, sebelum kita masuk ke inti materinya, kita kenalan dulu kali ya. Ini ada CV saya tertera di sini. Nama panjang saya adalah Al-Fajir Ramadan Alham. Saya mahasiswa psikologi UNJ. Udah jelas lah ya, karena kita sama-sama mahasiswa psikologi UNJ di sini. Ini saya lahir di Bekasi, 9 Desember tahun 2000. Ini ada alamat saya, Perumahan Pejuang Pratama, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Dan ini ada informasi kontak saya, ini ada nomor telepon, bisa WhatsApp juga, ada email saya, Line, dan Instagram. Saya nggak main TikTok ya teman-teman, jadi percuma kalau mau nyari TikTok. Oke, selanjutnya ada pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Di 2018 saya terpilih menjadi Ketua Angkatan 2018 Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Setelah itu 2019 saya masuk BEM dan jadi staf divisi olahraga Departemen Bakat dan Minat BEM FPSI periode 2019. Setahun kemudian saya menjadi Kepala Divisi Olahraga Departemen Bakat dan Minat BEM FPSI 2020. Dan sekarang 2021 saya menjadi Ketua BEM Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Ini ada pengalaman kepanitiaan saya juga. Di 2019, saya menjadi Kepala Divisi Logistik pada event Campus Day SMA 4 Bekasi. Selanjutnya saya menjadi Kepala Divisi Sport, Departemen Production, Psikologi Expo 2019. Setelah itu saya lanjut menjadi Ketua Pelaksana Pekan Olahraga Psikologi tahun 2019. Setelah itu menjadi Kepala Divisi Acara Magnetik tahun 2020, dan yang terakhir menjadi Kepala Departemen Production, Psikologi Expo 2020. Selanjutnya ada pengalaman kerja, ini masih berjalan, jadi saya masih magang juga. Pertama di bimbingan konseling SMK Hang Tua 1 Jakarta di tahun 2021, insya Allah di bulan Juni ini udah selesai magangnya. Dan yang sekarang sedang berjalan juga, saya menjadi administrator Learning Management System, program Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021. Nah, ini ada riwayat pendidikan saya di TK Islam Merah Tiara, SD Pejuang 5, SMPN 19 Bekasi, dan SMAN 4 Bekasi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah fungsi BEM Fakultas. Bisa teman-teman lihat, mungkin kalau yang udah tahu, di BEM Fakultas itu ada namanya PKBEM atau Peraturan Ketua BEM. Nah, Peraturan Ketua BEM itu salah satunya ada GBHO, Garis Besar Haluan Organisasi. Nah, di situ ada seperti peraturan-peraturan atau landasan-landasan dasar tentang lembaga eksekutif di FPSI UNJ. Nah, fungsi BEM ini terletak di GBHO bab 4 bagian ke-1 pasal 7. Fungsinya BEM itu bunyinya seperti ini. Yang pertama, sebagai lembaga yang merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan BEM fakultas yang bersifat keilmuan, pengabdian masyarakat, dan pendidikan. Jadi, kita sebagai lembaga eksekutif mempunyai fungsi untuk dalam perancangan, pelaksanaan, sampai pasca kegiatan BEM itu harus bersifat tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu salah satu menjadi landasan kami dalam membuat kegiatan atau program kerja BEM. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi, bakat, dan minat mahasiswa di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Nah, ini juga menjadi fungsi kita juga. Jadi, dalam kegiatan kita ini harus ada kegiatan yang dapat mewadahi dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, khususnya di lingkungan FPSI UNJ. Seperti itu. Kita lanjut ke hak dan kewajiban BEM Fakultas. Nah, hak pengurus BEM ini terdapat di tata tertib. Tata tertib ini juga menjadi salah satu bagian dari peraturan ketua BEM. Nah, hak pengurus ini terdapat di tata tertib bab 4, bagian kedua pasal 5. Isinya itu yang pertama, menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Jadi udah jelas ya, pengurus BEM sudah pasti mempunyai hak dalam menyampaikan pendapatnya, kritiknya, dan sarannya. Jadi tidak ada lagi alasan-alasan
pengurus BEM itu nggak semuanya bisa menyampaikan pendapat atau kayak diblok lah akses-aksesnya untuk memberikan pendapat, kritik saling nggak ada, itu menjadi hak teman-teman pengurus BEM. Selanjutnya, yang kedua adalah mendapatkan perluasan relasi dan hubungan mitra serta kekerabatan. Ini maksudnya salah satu hak kita dan privilege kita sebagai pengurus BEM yaitu kita mendapatkan relasi atau mendapatkan apa ya, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang bisa membuat apa ya, orang-orang penting lah gitu, misalnya dari lingkup internal maupun eksternal FPSI. Kalau internal kita pasti jadi pengurus BEM pasti berhubungan dengan tenaga pendidik di fakultas, petinggi-petinggi fakultas seperti dekan, wakil dekan, dan dosen-dosennya pasti kita sering terlibat gitu karena berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang di fakultas. Kalau misalnya di eksternal FPSI UNJ itu juga sering berkolaborasi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan BEM-BEM fakultas lain di UNJ, serta BEM-BEM psikologi dari universitas lain. Dan kita juga punya akses khusus dan tergabung juga di ILMPI atau Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, seperti itu. Yang ketiga adalah tidak mendapatkan intimidasi, pengucilan, dan sebagainya selama tidak melanggar kode etik. Ini udah pasti teman-teman pengurus BEM tidak berhak mendapatkan intimidasi, pengucilan, berhak tidak mendapatkan intimidasi, pengucilan, dan sebagainya. Jadi tidak ada apa ya, seperti pengucilan-pengucilan di BEM itu tidak ada, karena kita tidak bisa seperti itu. Lanjut, kalau tadi hak pengurusnya, kita masuk ke kewajiban pengurus. Ini juga ada di tata tertib BEM, bab 4, bagian ketiga, pasal 6. Yang pertama adalah melaksanakan arahan yang diberikan BPH BEM selama dalam koridor kebenaran, norma, dan hukum yang berlaku. Ini udah jelas ya teman-teman, pengurus BEM juga harus mengikuti dan melaksanakan arahan dari BPH BEM, dari ketua BEM, wakil ketua BEM, serta kepala-kepala departemen, dan mungkin kepala divisinya, asal masih dalam konteks kebenaran, norma, dan hukum yang berlaku. Yang kedua udah jelas ya, menjaga nama baik Fakultas Pendidikan Psikologi dan UNJ. Jadi untuk seluruh pengurus BEM, terutama nggak cuma pengurus BEM sih, untuk seluruh mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi, kita wajib menjaga nama baik fakultas kita. Karena dimanapun kita berada, pasti seenggaknya kita membawa nama fakultas maupun universitas. Sedikit banyaknya pasti kita membawa, kayak gitu. Kalau kita melakukan hal yang jelek juga, pasti akan dicari tahu nih, dia kuliah di mana sih, kayak gitu, fakultas apa sih, jurusan apa sih, dan itu bisa mempengaruhi nama baik fakultas serta universitas. Kita lanjut ke nomor ketiga, yaitu menjaga etika dan norma dalam berkomunikasi dan hubungan kerja. Ini sudah jelas ya teman-teman, di BEM Fakultas pun kita juga ada etikanya, ada peraturannya yang harus kita ikuti dan harus kita jalani. Yang keempat, melaksanakan deskripsi kerja sesuai jabatan dan departemennya. Yang kelima, menghadiri setiap rapat dan kegiatan BEM FPS UNJ. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman pengurus BEM ya, menghadiri setiap rapat dan kegiatan. Jadi nggak cuma pengurus BEM itu cuma terlibat dalam program kerja departemen aja. Kita juga harus terlibat dalam kegiatan atau program kerja dari departemen lain. Jadi kita harus tetap berkontribusi. Seperti yang sudah pernah saya bilang di rapat perdana BEM Fakultas, kita juga harus mendukung dan berkontribusi secara penuh terhadap program kerja departemen lain. Seperti itu. Yang keenam, memberikan konfirmasi, perizinan, kehadiran, ketidakhadiran, perlambatan, dan sebagainya kepada BPH dengan etika yang benar. Ini udah pasti teman-teman, jangan sampai teman-teman nggak ada kabar yang kita nggak tahu, gitu, apalagi yang berhubungan dengan kegiatan BEM. Selanjutnya, membantu kinerja pengurus BEM FPS UNJ yang lain. Yang kedelapan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mahasiswa FPS UNJ. Ini sudah menjadi salah satu kewajiban penting bagi pengurus BEM. Setiap kegiatan kita pasti tujuannya adalah mahasiswa. Entah internal BEM kita sendiri atau dari eksternal BEM kita atau mahasiswa keseluruhan. Jadi kita juga ada departemen yang meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, yaitu adalah departemen kemahasiswaan dan advokasi. Itu juga salah satu tugas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, entah dari UKT, KRS, dan lain-lainnya.
beasiswa, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, menandatangani surat perjanjian kontrak kerja pada saat prarapat kerja bersama internal BEM. Nah, ini juga merupakan salah satu yang baru di BEM Fakultas, yaitu adalah surat perjanjian kontrak. Karena kita, salah satu prinsip yang dipegang oleh BEM kita itu adalah psikologi industri dan organisasi atau PIO. Jadi kan di PIO itu sebelum kita gabung ke organisasi atau kita di dunia pekerjaan pasti ada surat perjanjian kontrak kerjanya. Jadi kita ingin menerapkan itu dan biar jelas juga nih ada tanda tangan tertulis di atas kertasnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk kewenangan BEM Fakultas Psikologi. Kewenangan ini atau wewenang BEM ini ada di tata tertib BEM juga di bab 4 bagian ketiga pasal 9. Ini ada 5 poin. Yang pertama adalah mengajukan program kerja dalam forum rapat kerja. Ini udah jelas ya teman-teman, di saat forum rapat kerja bersama fakultas maupun bersama BPM, kita mempunyai wewenang dalam mengajukan program kerja seperti itu. Yang kedua adalah membuat ketetapan yang berkaitan dengan keorganisasian di tingkat Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ berdasarkan kesepakatan bersama BPM. Nah, untuk ketetapan organisasi, apalagi Opmawa dan Ormawa, kita juga mempunyai wewenang dalam membuat ketetapan itu berdasarkan kesepakatan bersama BPM sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya adalah berkoordinasi dengan BPM dan PPSI dalam menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, baik bersifat akademik maupun non-akademik. Jadi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, BEM juga nggak bekerja sendiri, kita juga berkoordinasi dengan badan legislatif di fakultas, yaitu BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kita BEM bersama BPM berjuang dalam menampung serta menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang terkait seperti ke dekanat, wakil dekan maupun ke universitas. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas. Ini udah jelas ya teman-teman, kegiatan-kegiatan mahasiswa di fakultas banyak yang kita koordinir, termasuk mungkin program-program dari fakultas yang meminta bantuan kita dan berkolaborasi dengan BEM. Dan yang terakhir adalah berkoordinasi bersama BPM, mewakili mahasiswa tingkat fakultas dalam lingkup internal maupun eksternal FPS UNJ. Jadi kita punya wewenang juga dalam mewakili mahasiswa bersama BPM di kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal FPS UNJ. Ini ada struktur kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021-2022, kurang lebih sama dengan periode lalu 2020-2021. Yang pertama ada Ketua Umum, dibantu dengan Wakil Ketua Umum, dan terdapat 8 departemen yang menjadi badan pengurus hariannya juga. Yang pertama adalah Departemen Sekretaris Umum, udah jelas ya, yang mengatur segala pengadministrasian, surat menyurat, dan lain-lain yang ada di BEM. Selanjutnya ada Bendahara Umum, Departemen Bendahara Umum, yang mengatur keuangan, dinamika keuangannya, pengeluaran pemasukan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan BEM. Selanjutnya ada Departemen Kemahasiswaan dan Advokasi yang biasa kita sebut Departemen Kemfo. Kemfo ini yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Kemfo ini salah satu tugas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Nah, di ini mempunyai 2 divisi, yaitu kemahasiswaan dan advokasi. Salah satu program kerjanya mungkin yang teman-teman tahu adalah seperti Bakpia, dan kemarin sosialisasi SKPI, habis itu ada inaugurasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Departemen Bakat Minat. Bakat Minat ini udah jelas ya, menampung dan mewadahi serta menyalurkan bakat minat yang ada di Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ, khususnya mahasiswanya. Mempunyai 2 divisi, yaitu olahraga dan seni, dan mewadahi 2 komunitas juga, komunitas olahraga dan komunitas seni. Salah satu program kerja internalnya adalah Dekan Cup, terus ada juga magnetik, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya mahasiswa, atau biasa kita sebut Departemen PSDM. Departemen PSDM ini mempunyai tugas utama dalam mengembangkan skill-skill mahasiswa atau skill development yang ada di Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ.
Mempunyai 2 divisi juga, eksternal dan internal, dan mewadahi 1 komunitas, yaitu komunitas KOMPI, atau Komunitas Muslim Psikologi. Salah satu program kerja yang terkenalnya adalah kaderisasi, itu salah satu program kerjanya PSDM. Ada lagi skill development, ada lagi gathering, dan lain-lainnya. Selanjutnya departemen yang ke-6, yaitu ada Departemen Sosial Masyarakat, atau bisa kita sebut Departemen Somai. Departemen Somai ini mempunyai 2 divisi, yaitu divisi lokal dan divisi mondial. Dan salah satu tugasnya adalah terdharma perguruan tinggi, khususnya di pengabdian masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan sosial kegiatan-kegiatan Departemen Somai ini berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah terlaksananya itu salah satu program kerjanya adalah psikologi menyapa yang kita adakan di bulan puasa kemarin. Mewadahi 2 komunitas, yaitu PHC, Psychological Healthcare, dan ada Psychology on Vacation. Selanjutnya, departemen yang ke-9 adalah Departemen Diklit, atau Pendidikan dan Penelitian. Departemen Diklit ini, tugasnya adalah mewujudkan tridharma perguruan tinggi juga, tapi di poin pertama dan kedua, yaitu pendidikan dan penelitian, jadi seluruh kegiatan program kerja berfokus pada bidang pendidikan dan penelitian. Mempunyai 2 divisi, yaitu divisi pendidikan dan divisi penelitian, dan mewadahi 3 komunitas, yaitu komunitas Recycle, Move on Campus, dan English Club. Salah satu program kerjanya yaitu adalah seminar PKM, bengkel PKM, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang departemen terakhir adalah Departemen Medkominfo, atau Media, Komunikasi, dan Informasi. Ini tugas utamanya adalah menjadi pemegang seluruh alur komunikasi, khususnya dari eksternal UNJ. Kayak gitu. Jadi yang megang-megang akun sosial medianya, yang menjadi perwakilan-perwakilan di tingkat eksternal menjadi media komunikasinya, yaitu adalah Departemen Medkominfo. Mempunyai 2 divisi, yaitu divisi Humas dan divisi Media. Salah satu program kerjanya yang terkenal dan yang paling kita tahu adalah Psikologi Expo. Selanjutnya, ini ada di dinamika BEM FPPSI 2021 dari mulai bulan Februari sampai sekarang bulan Juni. Ini ada dinamikanya, teman-teman. Udah saya rangkum menjadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih ada 8 poin. Yang pertama adalah pemilihan BPH yang memerlukan waktu yang cukup lama. Ini kenapa sih pemilihan BPH-nya memerlukan waktu yang cukup lama? Karena yang pertama, saya punya kriteria yang yang saya maulah di setiap kepala departemennya, di setiap opsi-opsi BPH-nya. Jadi bisa memakan waktu yang lama juga, dan banyak juga orang yang menolak untuk bergabung jadi BPH BEM karena suatu alasan, dan saya mengerti juga sih, karena banyak tugas kuliah dan udah mulai sibuk juga, apalagi kita udah pas BEM jadi BPH BEM itu di semester 6. Jadi pasti banyak tantangannya kayak gitu, entah ditolak lah, entah nggak dibales lah, kayak gitu. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 2 minggu lah baru bisa rampung dari wakil ketua BEM sampai kepala departemennya. Selanjutnya adalah revisi PKBM. Jadi setelah kita terbentuk BPH-nya itu, kita juga merevisi PKBM, dan kita merevisinya juga cukup lama, sekitar 1 bulan, karena banyak kan ada 4 PKBM, dari mulai GBHO, GBPK, terus tata tertib dan kode etik. Jadi kita benar-benar ngerombak juga, walaupun PKBM dari periode Bang Farid itu juga udah cukup bagus, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan. Selanjutnya adalah konsep open recruitment, pengurus yang berbeda dari periode sebelumnya. Ini juga salah satu dinamika BEM juga. Jadi konsep open recruitment kemarin itu kita tidak ada penarikan secara langsung kepala divisinya. Karena biasanya yang saya tahu itu, saya yang 2 periode BEM tahun lalu yang saya ikutin, kepala divisinya itu selalu ditarik duluan gitu. Jadi
apa ya, kayak udah di tap duluan lah mau jadi kepala divisi BEM kayak gitu. Jadi di tahun ini kepala divisinya pun kita seleksi secara sama, secara secara adil bersama dengan pengurus-pengurus lain. Jadi tidak ada privilege, misalnya tahun lalu ikut BEM langsung ditarik lagi BEM tahun ini nggak ada kayak gitu. Jadi kita tetap mengikuti seleksi yang sama maupun dia udah pernah BEM maupun yang belum BEM kayak gitu. Dan yang menjadi kepala divisi itu semua angkatan 2019 yang mendaftar bisa mempunyai peluang yang sama dalam menjadi kepala divisi. Seperti itu. Itu ada pro kontranya juga dan alhamdulillah konsep ini menurut saya lebih baik daripada konsep-konsep sebelumnya. Selanjutnya adalah persiapan inaugurasi yang mendadak. Ini juga salah satu kendala yang menurut saya perlu dievaluasi untuk tahun-tahun ke depannya. Inaugurasi itu kan program kerja pelepasan wisudawan, wisudawati dari kita, dari mahasiswa. Kayak gitu. Nah, inaugurasi semester ganjil itu pas banget pergantian kepengurusan. Jadi ini nggak tahu nih program kerja siapa. Entah program kerja periode sebelumnya atau program kerja periode selanjutnya. Nah, pas itu pun kita lupa, karena kita masih ngurusin open recruitment kan, jadi kita lupa nih tentang inaugurasi. Pas dihubungin fakultas, sekitar hamin 5 hari, baru tuh kita cari panitia-panitianya. Untungnya panitianya itu udah kebentuk duluan dari angkatan 2020, jadi kita sebagai BPH langsung turun tangan dan mengatur itu, mencoba membantu teman-teman panitia angkatan 2020 biar mengatur itu, biar dalam 5 hari ini acara tetap berjalan kayak gitu. Walaupun nggak maksimal, seenggaknya respon-respon dari peserta itu juga bagus. Selanjutnya adalah merancang program kerja yang memerlukan waktu yang lama. Ini juga menjadi dinamika dalam BEM juga. Kan kita online nih, seluruh program kerja maupun non program kita siapkan secara online kayak gitu. Jadi banyak program-program kerja yang kita adaptasikan atau yang kita ubah dari periode-periode sebelumnya. Jadi benar-benar memerlukan waktu yang lama, dan kita juga banyak terobosan-terobosan juga, dari mulai saya ketua BEM-nya, wakil ketua BEM maupun kepala departemennya juga banyak terobosan. Jadi setelah kita diskusi-diskusi, baru sekitar 3 minggu lah baru rampung untuk program kerjanya. Selanjutnya, mengintegrasikan beberapa komunitas. Ini juga salah satu dinamika dan salah satu keputusan yang penting yang pernah BEM buat, yaitu adalah mengintegrasikan beberapa komunitas. Mungkin yang teman-teman belum tahu, sebelumnya komunitas itu ada sekitar 12 kalau nggak salah dulu, itu banyak banget kan, dan keresahan kami adalah semakin banyak komunitas akan semakin tidak efektif. Terlebih sumber daya mahasiswa kita yang itu-itu aja. Jadi saat itu saya memutuskan untuk menggabungkan beberapa komunitas seperti komunitas Saitres, Sigustik, dan Teater Persona menjadi satu, yaitu komunitas seni, dan komunitas futsal, basket, dan badminton saya gabungkan menjadi komunitas olahraga. Jadi total yang masih ada adalah 8 komunitas kayak gitu. Selanjutnya adalah koordinasi yang baik dengan fakultas. Ini juga salah satu yang kita syukuri di BEM tahun ini. Kita punya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan fakultas. Jadi segala kegiatan apapun kita diskusi dengan fakultas. Bahkan kita punya rapat sendiri juga dengan wakil dekan 3 dalam merumuskan program-program kerja apa aja sih yang BEM mau kayak gitu. Program-program kerja mana aja yang masih kita butuhkan dan perlu yang kita buat baru kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman ke depannya yang di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif perlu banget punya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan fakultas, karena terus terang akan membantu banget gitu. Jangan ada yang tutup-tutupin nih dari fakultas, apalagi sampai hubungannya tuh buruk dengan fakultas, jangan sampai kayak gitu. Yang terakhir adalah program kerja psikologi menyapa yang pelaksanaannya secara luring. Ini yang pernah dibuat, yang baru dibuat juga, program kerja psikologi menyapa. Yang pelaksanaannya kemarin itu di bulan puasa itu secara langsung. Gitu kan. Kalau tahun lalu itu kan
semuanya itu secara online nih, BEM-nya Bang Farid semua pengerjanya. Nah, per tahun ini juga seharusnya semuanya secara online, tapi kan ada nih kayak program-program kerja yang tidak bisa kita adaptasikan secara online. Seperti psikologi menyapa ini. Konsepnya kan adalah berbagi ke sesama manusia. Konsep seperti itu kan. Dan target kita adalah orang-orang yang di sekitar Halimun. Itu ada di Lapak, kalau teman-teman tahu Lapak samping gedung APK. Kalau dari Halimun tinggal lurus terus, mentok, belok kanan, itu sampai ke Lapak. Nah, itu kita konsepnya adalah berbagi-bagi sembako dan juga edukasi kecil-kecilan. Kita menampung donasi-donasi dari mahasiswa, dari dosen, dari dekan, wakil dekan, tenaga pendidik, sampai juga ke alumni. Dan alhamdulillah banget kita terkumpul sampai 4 juta, apa 5 juta gitu. Itu alhamdulillah banget, dan terima kasih juga ya untuk kakak abang, bapak ibu, dan teman-teman semuanya yang udah menyumbang di program kerja psikologi menyapa. Dan itu pertama kalinya mungkin dalam kurun waktu 1 tahun ini program kerja yang secara langsung, secara luring. Jadi kita masih bagi sembako dan ada edukasi-edukasinya. Nah, kita juga bekerja sama dengan beberapa komunitas yang dinaungi oleh sosial masyarakat, Departemen Sosial Masyarakat, yaitu ada komunitas Psychology on Vacation dan Psychological Healthcare. Seperti itu. Mungkin ke depannya kita doakan aja semoga banyak lagi ya program-program kerja BEM PPSI maupun program kerja dari fakultas maupun prodi yang pelaksanaannya secara luring. Amin. Selanjutnya adalah etika dalam berorganisasi. Ini banyak sebenarnya ya etika-etika dalam organisasi, tapi yang saya highlight adalah 3 poin. Yang pertama adalah menerapkan 5S dan 3 kata ajaib. Ini udah pasti ya teman-teman, dalam berorganisasi, apalagi dalam komunikasinya, koordinasinya, kita harus menerapkan 5S dan 3 kata ajaib. Yang sudah kita ajarkan dan kita sudah berikan saat kaderisasi juga, ini akan sangat membantu teman-teman, baik saat teman-teman menjadi mahasiswa maupun nanti di lingkungan kerja. Kayak gitu. Saya pun merasakan sendiri. Ketika kita menerapkan 5S dan 3 kata ajaib, dalam arti yang kita jadi ramah, sopan, kita akan akan dihargai juga. Akan dipandang sebagai orang yang tahu etika. Seperti itu. Jadi, baik ke orang yang lebih tua, sebaya, maupun orang yang lebih muda, 5S dan 3 kata ajaib ini harus kita terapkan, dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah menghargai waktu. Ini udah pasti ya teman-teman, dalam organisasi kita punya aturan, apalagi dalam hal waktu. Kalau kita menghargai waktu, pasti kita bisa menjadi orang-orang yang disiplin dan orang-orang yang punya manajemen waktu yang bagus. Dan yang terakhir adalah profesionalisme. Ini udah pasti ya teman-teman, kita nggak bisa ketika gabung dalam organisasi masih ada nggak enakan, masih ada kayak perasaan-perasaan yang kayak nggak enak sama teman sendiri dan lain-lainnya. Jadi kita harus tetap profesionalisme. Seperti itu. Oke, materinya udah habis. Mungkin materi ini akan saya tutup dengan salah satu quotes yang saya buat. Asik. Jadi quotes-nya adalah, pemimpin adalah seseorang yang harus memiliki pola pikir dan daya juang setingkat atau 2 tingkat lebih tinggi dari anggotanya. Artinya apa sih? Jadi kita sebagai pemimpin nggak bisa sepadan pola pikir dan daya juangnya dengan anggota-anggotanya. Karena ketika kita sepadan dalam artian pola pikir, organisasi itu cenderung akan melambat kemajuannya. Karena yang pertama memerlukan waktu yang lama, dan yang kedua adalah tidak ada orang yang membuka pikiran anggota-anggota lainnya. Kayak gitu. Misal, ketika anggota kita berpikir A, kita harus sudah berpikir B atau C. Ketika anggota kita sudah berpikir B, kita harus berpikir C atau D. Jadi kita harus bisa pola pikirnya itu harus ke depan, harus punya kayak prediksi kayak ke depannya apa. Misalnya kita kalau keputusan A ini sebab akibatnya apa, plus minusnya apa. Kita sudah tahu kayak keputusan B plus minusnya apa. Jadi ketika anggota kita sedang berdiskusi, kita udah tahu nih arahnya mau kemana, dan ketika kayak intervensi kita udah tahu. Kayak gitu. Mungkin sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman terhadap lembaga eksekutif di tingkat fakultas. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.